Politik Indonesia terbaru menyatakan sejumlah nama capres-cawapres punya elektabilitas yang mengejutkan. Pada survei capres, Ganjar Pranowo berada di posisi teratas, sedangkan pada Ganjar, survei di cawapres, simulasi nama 9 Erick nama tadi Thohir 18 nama melesat. kita kerucutkan lagi nama-nama yang potensial Ya, menang. Direktur Eksekutif Nah Indikator ini Politik 7 Indonesia nama. Burhanuddin 7 Muhtadi nama. Ini mengatakan Erick nama Thohir Ridwan adalah Kamil salah yang satu kita nama take tokoh out, yang Sandi, mendapatkan banyak AHY, kepercayaan Erik, dan dari Hovifah. masyarakat terutama Ya. terkait kontestasi menjadi cawapres. Sejak menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, tingkat keterpilihan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden meningkat dari 8,8% menjadi 12,9%. Burhanuddin menambahkan hanya Erick Thohir yang menunjukkan peningkatan dukungan pada simulasi 18 nama semi terbuka, sementara nama lainnya cenderung stagnan. Selain bakal calon presiden, bakal calon wakil presiden juga menjadi hal yang menarik untuk dicermati. Di posisi 5 besar, ada nama Erick Thohir sebagai calon wakil presiden yang elektabilitasnya terus meningkat dan menurut survei Indikator Politik Indonesia. Faktor-faktor apa sajakah yang membuat elektabilitas Menteri BUMN sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir ini terus melesat? Kami akan bahas lebih dalam sore hari ini dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore, apa kabar Mas Burhan? Sore, baik. Baik, Mas Burhan, sebelum saya masuk kepada nama-nama yang menarik gitu dalam bursa bakal calon wakil presiden, menurut Anda atau dari hasil survei Anda, Indikator Politik Indonesia, faktor-faktor apa saja yang membuat magnet sosok bakal calon wakil presiden ini menarik perhatian masyarakat? Pertama, tidak ada calon presiden petahana yang maju lagi di 2024. Dan karenanya persaingan jauh lebih bersifat kompetitif, ini ibarat pasar bebas, siapapun calon punya potensi menang. Nah kebetulan dalam survei-survei calon presiden, itu ada 3 nama teratas antara Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan yang selisihnya tidak terlalu berjauhan. Dan saat yang sama, meskipun Ganjar peringkat pertama, tetapi jauh untuk bisa mendapatkan 50% persatu dalam rangka bisa memenangkan pilpres dalam satu putaran. Nah karenanya, karena tidak ada calon presiden yang dominan, baik antara Pak Ganjar, Pak Prabowo maupun Anies Baswedan, maka perlu cawapres yang punya daya tawar elektoral tinggi. Nah, makanya cawapres menjadi penting dalam rangka memastikan capres yang didampingi oleh cawapres yang bersangkutan menang di 2024. Oke, nah 5 nama teratas ini mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut. Magnet-magnet yang akan membawa nilai elektoral bagi para capres ini mungkin bisa dijabarkan masing-masing, terutama untuk nama yang menurut survei Indikator Politik Indonesia ini memiliki nominal elektabilitas yang meningkat cukup pesat gitu dari hasil survei sebelumnya dengan hasil survei sekarang. Erick Thohir ya, kalau saya tidak salah dengar. Ya, jadi kita punya simulasi 18 nama calon wakil presiden, kemudian kita kerucutkan jadi 9 nama, kemudian 7 nama, dan terakhir adalah 5 nama. Nah, pengerucutan itu biasanya berdasarkan hasil-hasil survei sebelumnya. Mereka yang mendapatkan peringkat paling tinggi di mata publik sebagai calon wakil presiden, itu akan kita kerucutkan hingga 5 nama besar. Nah, memang dari survei yang kita lakukan di bulan Februari 2023, Ridwan Kamil memang masih menempati peringkat pertama. Tetapi kalau kita bandingkan dengan survei sebelumnya, bulan Desember 2022, Ridwan Kamil mengalami penurunan yang sangat tajam. Walaupun masih di di bulan peringkat pertama Februari ya? 2022. Gimana? Walaupun masih di peringkat pertama, tapi ada penurunan Ada prosentase. penurunan Oh, tajam. oke. Jadi kita kan punya pertanyaan yang sama, tetapi ditanyakan dalam waktu yang berbeda-beda. Nah, sementara Erick Thohir itu mengalami kenaikan tajam dalam berbagai simulasi. Simulasi 18 nama, 9 nama, 7 nama, maupun simulasi 5 nama cawapres. Jadi yang menarik, 3 nama cawapres yang lain, yaitu Sandiaga, kemudian AHY, dan Hovifah cenderung stagnan, tetapi Ridwan Kamil turun tajam, saat yang sama Erick Thohir naik tajam. Jadi kita bisa simpulkan, ketika Ridwan Kamil mengalami penurunan tajam, itu yang mengambil insentif elektoral adalah Erick Thohir. Jadi polanya seperti itu yang kita dapatkan dalam berbagai macam simulasi yang kita tanyakan. Tapi ceruk suaranya berarti bisa dibilang atau berdasarkan asumsi sementara sama dong?
sama, betul. Oke, Jadi ada irisan pangsa pasar elektoral antara yang diperebutkan Ridwan Kamil dan Erick Thohir. Thohir, oke. Karena ketika Erick Thohir meningkat tajam, saat yang sama diikuti oleh penurunan tajam Ridwan Kamil. Dan kita bisa menjelaskan secara kualitatif ya, mengapa ada irisan yang sama di kelompok ini, yaitu kelompok anak muda, kemudian relatif terdidik, dan tinggal di kota. Nah, Hmm, kebetulan profil pemilih semacam ini kan umumnya sangat melek medsos ya. mm-mm. Dan kalau kita lihat medsos beberapa bulan terakhir, tone-nya itu negatif sekali kepada Oh, Ridwan Kamil ya. Mulai iya. dari isu misalnya janji-janji terkait dengan Jabar Juara yang belum direalisasikan, Aha. kemudian soal pembangunan Masjid. Masjid Al-Jabar Aha. yang dianggap mengambil jatah APBD terlalu besar, termasuk isu Guru terkait honorer. dengan ini guru honorer yang Ah, oke. dipecat ya karena dianggap mengkritik Ridwan Kamil. Jadi Aha. ada isu negatif yang cukup kencang di media sosial yang menyerang Ridwan Kamil, tapi saat yang bersamaan Erick Thohir justru tone-nya sangat positif. Mhm, Mulai dari isu ketua PSSI, mhm, kemudian ketua panitia harlah NU, ya, mhm. satu abad NU dan lain sebagainya. Jadi memang ada irisan yang sama yang membuat hubungan antara Erick dan Ridwan Kamil di tingkat massa itu bersifat antagonistik. Oke. Ibaratkan peringkat satu dengan duanya seperti itu Bang Burhanuddin. Sampai dengan saat ini beda angka mereka seberapa besar? Jadi kalau kita lihat ini ada 18 nama cawapres ya, Mhm, termasuk para ketua umum kan kita uji. Tetapi ketika kita kerucutkan itu ya 5 nama teratas. mhm, Yang pertama adalah Ridwan Kamil, itu mhm, peringkat pertama. Tapi trennya turun. mhm. Nah, kemudian peringkat kedua, ketiga, keempat itu margin of error sekitar 17-18%, yaitu Oke. dipegang antara Erik, Sandi, dan AHY. Itu Aha. selisihnya dalam rentang kesalahan yang jadi toleransi secara akademik ya. Oke. Karenanya kita tidak tahu siapa yang menempati peringkat 2, 3, atau 4. Tapi Oke. yang menarik adalah trennya. Tren Sandi dan tren AHY cenderung Stagnan. stagnan, Erik naik. Nah, yang peringkat kelima itu Hovifah. Nah, itu agak jauh selisihnya Mhm. dibanding elektabilitas Erik, Sandi maupun AHY. Nah, yang menarik antara Ridwan Kamil dengan Erik, Sandi, dan AHY itu selisihnya juga tinggal 4%. Jadi artinya selisih pertama sampai selisih nomor 4 itu dalam margin of error ya, Oke. ketat ya, dalam pengertian Kejar-kejaran ya. bukan hanya capres yang kompetitif, peta Cawapresnya cawapres juga. juga sangat kompetitif. Aha. Tapi kalau lagi-lagi bicara dari hasil survei Bang Burhanuddin, kita bisa memetakan siapa tadi pangsa elektoral Ridwan Kamil dan juga Erick Thohir. Kalau tadi Bang Burhanuddin mengatakan ini bisa dikatakan bersaing seperti itu. Bagaimana dengan Sandiaga Uno dan juga AHY begitu? Kalau kita bicara mengenai rekam jejak atau background masing-masing, ada yang benar-benar politisi, ada yang politisi juga pengusaha, ada yang politisi slash militer atau mantan background militer begitu, dan juga mungkin kalau kita bicara Bukoviva politisi slash keagamaan atau pemuka agama. Ya, masing-masing kan punya background yang beragam ya. Pemimpin daerah Tetapi juga ya. kalau kita lihat profil pendukung cawapres ini kan umumnya profil Liga 2 capres. Hmm, Jadi orang seperti Ridwan Kamil, Erick Thohir, Sandiaga, AHY itu kan kalau di peta percapresan, artinya kalau disimulasikan dalam elektabilitas capres, itu mereka ada di Liga 2, di hmm, bawah Pak Prabowo, Ganjar maupun Anies Baswedan. Nah, kalau kita lihat peta pendukung kelompok Liga 2 capres maupun cawapres top 5 ini itu umumnya mirip, yaitu hmm. anak muda, berpendidikan, kemudian umumnya berpendapatan baik dan tinggal di kota. Jadi profil pemilih yang kritis, yang artinya mereka akan sangat sensitif terhadap manuver atau statement atau gebrakan dari tokoh-tokoh cawapres ini. Hmm. Jadi misalnya Erik sekarang mengalami kenaikan, tapi jangan lupa kenaikan itu bukannya tanpa reserve. Jadi kalau misalnya Erik sebagai Menteri BUMN, sebagai Ketua PSSI, Iya. tidak mampu memberikan keyakinan kepada pendukung barunya ini, bisa jadi mereka akan pindah ke lain hati. Jadi jangan buru-buru puas, karena profil pendukung Pak Erik maupun Pak Ridwan Kamil maupun Sandi maupun AHY
itu profil pemilih yang cerdas, yang sangat menuntut pada realisasi janji ketimbang pada janji-janji kosong. Oke, Bang Burhanuddin. Tampaknya menarik ya melihat bagaimana dinamika persaingan antara bakal calon wapres ini gitu. Siapa-siapa saja yang akan didekati siapa-siapa saja. Juga mungkin sudah mulai terpetakan, sudah mulai masuk radar dari indikator politik Indonesia. Kita tunggu apakah ini juga akan masuk dalam materi hasil survei selanjutnya. Supaya ya lagi-lagi menambah keramaian atau keriaan jelang kontestasi Pesta Demokrasi 2024. Terima kasih sebelumnya atas waktunya Bang Burhanuddin dalam MNC News Now sore hari ini. Sehat selalu Bang, kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya ya. Sampai jumpa, selamat sore.